Plin-Plan, bab 224. Dua pria dalam konfrontasi yang tidak terlihat. Jos sudah menang. Hendrik duduk di dalam mobil. Dari jendela melihat ke tubuh langsing yang berdiri di persimpangan jalan. Sepertinya sedang menunggu. Hendrik tidak tahu apa yang sedang dia rasakan. Ingin turun dari mobil dan menanyakan padanya. Tapi dia juga khawatir akan merusak hubungan mereka berdua yang dengan tidak mudah menjadi lebih dekat. Dia bisa memastikan kalau Jos masih belum mengetahui keberadaan anak itu. Mungkin Darlin demi menyembunyikan keberadaan anaknya, makanya terpaksa bertemu dengan Jos. Tidak peduli apapun itu, dia tahu walaupun begitu dia tetap tidak bisa melepaskan Darlin. Darlin memang sedang menghalangi mobil, tapi sudah sangat malam. Jam segini jarang ada taksi yang lewat di jalan ini. Dia barusan memutuskan untuk berjalan lebih jauh. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil Jaguar Silver di hadapannya. Jendela mobil perlahan diturunkan, terlihat wajah Hendrik. "Darlin, naiklah." "Hendrik, sudah begitu malam, kenapa kamu masih ada di sini?" Darlin merasa aneh dan bertanya. Langsung teringat Jos yang barusan pergi. Tidak tahu apakah Hendrik bertemu dengannya atau tidak. Tapi melihat ekspresi Hendrik yang seperti tidak mengetahui apapun, dia merasa Hendrik seharusnya tidak melihat Jos. Dia juga tidak takut Hendrik melihatnya, hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mengatakan Jos ingin menghidupinya tidak hanya akan membuat dirinya malu. Hendrik pasti juga akan marah dan bertengkar dengan Jos. Ini adalah hal yang tidak ingin dia lihat. Hendrik melihat Darlin yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak bermaksud untuk naik ke mobil. Dengan setengah bercanda, setengah serius berkata, "Darlin, kenapa tidak naik? Jangan-jangan kamu sedang menunggu orang ya?" Tidak. Darlin terdiam sejenak, tersenyum paksa. Lalu menarik pintu mobil dan masuk. Hendrik melihat wajah Darlin yang terlihat aneh. Hatinya terasa kacau. Namun wajahnya masih berpura-pura tenang dan bertanya, "Darlin, sudah begitu malam, kamu membereskan barang, ingin pergi kemana? Apakah Jos datang mencari masalah padamu lagi?" Dia akhirnya tetap tidak bisa menahan dan bertanya. Darlin menundukkan kepala. Rambut panjang menyembunyikan ekspresi di wajahnya. Berpura-pura tidak terjadi apapun dan berkata, "Tidak, aku hanya ingin pergi ke rumah sakit menemani Derek. Dan bukankah aku sudah memutuskan untuk pergi mengganggumu beberapa hari?" Setelah berkata, dia menambahkan, "Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa tinggal di rumah Perlina saja." Menyuruh Perlina mencari alasan untuk menyingkirkan Jasper beberapa hari, seharusnya itu tidak masalah. Hendrik memikirkan Darlin membereskan barang karena ingin pindah tinggal dengannya. Hati yang membeku pun kembali dialiri darah. Mulai berdetak kencang. Suaranya juga terdengar senang. "Tidak, mana mungkin tidak nyaman. Dari awal aku sudah menyuruh orang membereskan kamar menunggu kalian pindah ke sana. Kebetulan aku lewat sini, tidak menduga malah bertemu denganmu." Dan juga Jos. Dia tiba-tiba sadar. Dia pasti sudah tertipu oleh Jos. Mungkin tidak ada apapun yang terjadi di antara Jos dan Darlin. Bukankah dia seharusnya berspekulasi secara pihak pada Darlin? Melakukan itu sangatlah tidak adil pada Darlin dan juga dirinya sendiri. "Hendrik, kalau begitu maaf merepotkanmu ya. Tinggal dengan Lina tetap saja tidak begitu aman. Ditambah dengan masalah Leo yang meninggalkan trauma berat padanya.
Dia benar-benar takut mengalami hal berbahaya saat membawa anaknya. Dan tempat tinggal Hendrik adalah tempat yang aman di kota Leidong. Tidak merepotkan, aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Hendrik tiba-tiba menjadi sangat senang, tersenyum bodoh. Darlene dengan tidak mengerti melihat Hendrik. Apakah dia sudah mengatakan lelucon yang lucu? Hendrik pun tertawa karena tatapannya yang imut. Bibirnya tanpa sadar terangkat. Tatapannya pada Darlene juga menjadi semakin lembut. Darlene, kamu benar-benar sangat imut. Tiba-tiba begitu berlebihan membuat Darlene sedikit terkejut. Wajahnya memerah. Suaranya juga menjadi aneh. Itu, kalau begitu, tolong kamu antar aku ke rumah sakit ya. Hendrik tahu Darlene malu, jadi tidak mengungkitnya lagi. Menjalankan mobil dan meninggalkan pintu kompleks. Jaguar yang seharusnya melaju cepat itu terus berhenti di persimpangan jalan. Di sana, kebetulan adalah tempat yang sulit terlihat di komplek. Aroma rokok menjadi semakin tebal. Jos sedang melihat apakah Darlene akan naik ke mobil Hendrik atau tidak. Akhirnya, sesuai dengan dugaannya, membuat hatinya menjadi dingin. Dia barusan pergi tidak sampai setengah jam. Darlene sudah menelpon Hendrik untuk datang menjemputnya. Benar-benar cinta sejati, begitu buru-buru. Tidak tahu kenapa hatinya semakin kosong. Seperti tidak peduli berapa banyak rokok juga tidak bisa mengisinya. Wajah tampan itu penuh asap. Setelah begitu lama, bibirnya pun terangkat dan tersenyum dingin. Jos, sejak kapan kamu juga menjadi begitu pelin-pelan? Sebatang rokok dengan cepat habis terbakar. Jos langsung melemparnya keluar dari jendela, menginjak gas dengan kuat. Mobil kembali berjalan. Kali ini tanpa ragu berjalan ke arah lain. Darlene yang duduk di dalam mobil merasa hatinya sangat kacau. Seperti ada sesuatu yang penting diam-diam pergi dari hatinya. Setelah itu, dia pun mentertawai dirinya sendiri. Di dalam hatinya, selain Derek, siapa lagi yang penting baginya? Apakah adalah pria yang menyukainya itu? Tidak, dia hanyalah sebuah benih yang tumbuh di hatinya. Walaupun disertai dengan daging dan nadi, dia juga akan mencabut racun itu keluar dari hatinya. Hendrik sepertinya menyadari keanehan Darlene. Dengan perhatian bertanya, Darlene, ada apa denganmu? Apakah angin terlalu besar dan tidak nyaman? Darlene tersadar. Ternyata tidak tahu sejak kapan angin mulai bertiup dari luar jendela. Aroma musim panas ini membuatnya merasa kedinginan. Kenapa? Ada apa ini? Dia berhasil menghindari pertanyaan paksa Jos. Berhasil menyembunyikan keberadaan Derek. Sebentar lagi dia juga sudah bisa pergi. Dia seharusnya merasa senang. Tapi kenapa bagian dadanya tidak terasa jantung yang seharusnya berdetak? Aku baik-baik saja. Mungkin musim panas sudah akan lewat. Darlene dengan pandangan kosong melihat langit malam. Hanya ada beberapa lampu yang masih bersinar, seperti sedang memperingatinya. Tidak peduli betapa megah, betapa ramai, tetap ada waktunya untuk berakhir dan berpisah. Hendrik sambil melihat jalan di depan sambil menyodorkan tangan memegang tangan Darlene. Dengan lembut berkata, tidak peduli berapa banyak musim semi, panas, gugur dan dingin, aku tetap akan menemanimu melewatinya. Darlene secara refleks ingin menarik tangannya. Memikirkan semua hal yang Hendrik lakukan untuknya, dia pun menahan rasa tidak nyaman ini. Tidak ingin Hendrik terlalu sedih. Dia pun tersenyum paksa dan berkata,
Terima kasih Hendrik. Tapi aku merasa tidak peduli musim apapun, tetap harus pergi menikmati pemandangan yang berbeda. Itulah kehidupan yang aku inginkan. Dia tidak ingin terus berada di sebuah tempat. Sekarang dia tidak kekurangan uang. Setelah operasi Derek berhasil dan dirawat untuk sementara waktu, dia berharap bisa membawa Derek keliling dunia. Dia ingin pergi ke Pulau Cinta, melihat apakah langit di sana sangat biru, apakah pasir di sana sangat putih. Dia ingin merasakan adat istiadat daerah setempat.